당연히 애들이 이제 저런 비는 신신 난게인데 안에 너를 계획신이 나버려 애는 빈도 나버려 한 상으로야 주로 나버려 Pada 상으로야 hari ini, malam hari ini, saya ingin menyampaikan salam sejahtera untuk semua yang mendengarkan internet, para lama, para turku, para biksu-biksuni, dan semua teman-teman setara masa. Dan hari ini kita akan melanjutkan tentang konsili pertama. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang posisi tentang konsili pertama ini. Jadi ini mengcover tentang diskusi tentang tujuan daripada konsili, tempat dan waktu daripada konsili pertama, partisipan daripada konsili, dan juga urutan daripada konsili. Jadi kita saat ini mendiskusikan tingkatan-tingkatan ini. Now, sekarang kita sudah sampai pada urutan konsili ini. Mudah-mudahan suaranya sudah oke sekarang. Kalau sudah oke, kita akan segera lanjut. Di antara urutan daripada konsili ini, jadi ini adalah merupakan urutan daripada kejadian di konsili. Menurut hal ini, terkait dengan hal ini, menurut sendiakan India, Aiser Goya, urutan sesungguhnya acara di konsili adalah bahwa Mahakasyapa memimpin konsili tersebut, dan kemudian orang yang memimpin pembacaan kelompok kompilasi daripada Vinaya Vinaya dan Sutra adalah Upali dan Ananda. Jadi pada dasarnya tidak ada perselisihan ataupun perbedaan pendapat tentang konteks ini. Jadi umumnya dalam konsili ini Ananda yang melafalkan ketika Dharma sedang disusun, dan Upali yang menyusun dan melafalkan Vinaya. Jadi secara ringkas, ini dinyatakan bahwa pada saat itu yang dikumpulkan atau dikompilasi adalah Vinaya dan Sutra. Dan ketika kita berbicara tentang kompilasi daripada Vinaya, cendekiawan Jepang Umada Gyoke berpendapat bahwa ketika melafalkan sila Vinaya ini, pertama kali Upali, sang penegak utama Vinaya, pertama kali melafalkan sila Vinaya tersebut, dan kemudian juga menyebutkan waktu, tempat, situasi, di mana dan kenapa aturan ini dibuat, dan kemudian tanya jawab aturan itu dibuat dan hukumnya. Dan berdasarkan poin ini, mereka menetapkan apa konten daripada peraturan ini dibuat berdasarkan kejadian di tempat ini pada waktu ini, dan mereka menetapkan masing-masing dari setiap aturan tersebut. Ketika kita berbicara tentang sutra ataupun dharma, Donc 가르침 bersana mutu ini. Ane kedodi kedu cewek kalau yang mantu Yoke menegaskan bahwa orang yang paling terkemuka di antara mereka yang berpengetahuan luas dan mendengarkan khotbah Sang Buddha adalah Ananda. Oleh sebab itu, maka beliaulah yang membacakan ataupun melafalkan khotbah Sang Buddha dengan berbagai latar belakang ceritanya. Jadi beliau menceritakan tentang siapa mereka diajarkan, di mana mereka diajarkan, keadaan pengajaran, tanya jawab, dan sebagainya. Jadi
ia menjelaskan masing-masing dan setiap daripada sutra Sang Buddha. Kemudian seorang cendekiawan Inggris, A.K. Warder, karena Ananda berbeda dari yang lainnya karena Ananda telah mendengar lebih banyak dharma daripada siapapun. Jadi boleh dikatakan sebelum beliau menjadi pelayan Buddha, beliau melakukan persyaratannya. Salah satunya adalah bahwa Buddha harus mengajarkan semua ajaran-ajaran pada Ananda, dan karena ia memiliki syarat demikian ini, maka di antara semua orang yang telah mendengarkan Buddha mengajarkan Dharma, beliau adalah yang mendengarkan paling banyak. Dan oleh sebab itu, maka siapa akan bertanya kepadanya tentang pertanyaan mengenai arti topik pengajaran daripada sutra itu, dan Ananda akan menjawabnya sebagaimana beliau mengingatnya, dan beliau menyampaikan apapun yang beliau ingat. Dan setelah itu, para sangga akan memutuskan apakah terdapat kesalahan atau tidak. Jadi, maka siapa mengajukan pertanyaan dan Ananda menjawabnya, dan di sana terdapat banyak sekali arahat. Mereka akan mengatakan, oh ini oke, oh ini lumayan, dan mereka memutuskannya dan mereka akhirnya menetapkan sutra itu. Dan kemudian Lamot, cendekiawan Prancis, Ananda bercerita kepada biksu bahwa sebelum parinibbana, Sang Buddha berkata bahwa boleh menghapus sila kecil ataupun sila yang tidak begitu penting. Ada disebutkan di sini, beliau mengatakan demikian. Pada saat itu, setelah Buddha mengatakan demikian, Ananda tidak meminta Sang Buddha untuk mengklarifikasi sila-sila mana yang kecil atau sila-sila mana yang dianggap tidak penting. Dan untuk alasan itulah para biksu yang berkumpul pada waktu tidak dapat menentukan secara konsensus tentang masalah itu. Ada orang yang mengatakan ini adalah sila yang kecil, ada yang mengatakan oh yang lain sebagai sila kecil. Jadi pertanyaannya adalah mana yang termasuk sila kecil yang boleh dihapus. Kalau kita mau menghapus ya, maka pertama kita harus menentukan mana sila kecilnya. Dan para sangha memiliki ide yang berbeda, pendapat yang berbeda. Karena belum bertanya kepada Buddha, kalau Buddha ditanya dan menjawab pertanyaan, maka tidak ada perselisihan. Namun Ananda pada saat itu tidak menanyakan Sang Buddha. Jadi para sangha mempunyai pendapat masing-masing. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Dan oleh sebab itu mereka tidak mempunyai konsensus. Dan karena mereka tidak dapat sampai pada konsensus, maka akhirnya siapa mempunyai opini bahwa semua aturan yang dibuat oleh Sang Buddha harus dibiarkan apa adanya dan tidak ada pengecualian yang harus dibuatkan. Dan ketika ia mengajukan demikian, semua orang menyetujuinya. Jadi ketika kita berbicara tentang penghapusan sila-sila kecil itu, jadi akhirnya mereka menentukan membiarkan memberlakukan semua aturan yang sudah dibuat oleh Sang Buddha. Dan untuk melanjutkan hal ini, permasalahan berikutnya adalah durasi konsili dan masalah-masalah terkait lainnya. Durasi konsili dan masalah terkait lainnya. Menurut Joke, cendekiawan Jepang, pada saat itu mereka banyak sekali sangha untuk mengumpulkan atau mengkompilasikan sangha. Dan dalam kata lain, itu juga adalah pelafaran daripada grup. Oleh sebab itu, maka kita juga dapat menyebutnya sebagai kompilasi ataupun pelafaran grup. Jadi mereka
berkumpul bersama dan dikatakan memakan waktu 7 bulan untuk merampungkannya. Saya tidak tahu apa dasar untuk mengatakan ini, tetapi ia menyatakan bahwa 7 bulan, tapi normalnya kita mengatakan 3 bulan. Pada umumnya kita mengatakan 3 bulan, tetapi menurut Gyoke adalah 7 bulan. Dan cara lain, dan juga ada disebutkan setelah Mahakasyapa pergi ke mengadakan konsili tersebut, Raja Asatru, dia bertemu dengannya karena ia adalah sponsor untuk hal ini. Karena Ajasatru adalah raja dari Magadha tersebut. Dan Raja Ajasatru mengusulkan pada tanggal itu, dan usulan yang beliau buat itu adalah untuk memperingati daripada tanggal Parinibbana Sang Buddha. Mulai saat itu, cara mereka menghitung kalender di Magadha harus dihitung dari tahun Parinibbana, dianggap sebagai tahun pertama atau tahun 1. Jadi tahun Parinibbana itu dianggap sebagai tahun pertama. Jadi ketika kita menghitungkan tahun, maka kita harus berdasarkan ini. Jadi ini adalah merupakan usul daripada Raja Ajasatru. Dan untuk alasan inilah, ini adalah asal mula perhitungan tahun demi tahun setelah Parinibbana ataupun kalender Buddha. Jadi saya tidak akan menyebutkan hal ini dulu sementara waktu. Demikian juga hal lain penting yang terjadi dengan konsili ini menurut Goyal selama konsili pertama, topik diskusi yang paling penting adalah keputusan untuk menjatuhkan hukuman Brahma ataupun Brahmadanda pada kusir Sang Buddha Cana. Ini adalah merupakan poin utama yang penting. Jadi, keputusan untuk menjatuhkan Brahmadanda pada kusir Buddha Cana, alasannya adalah bahwa meskipun beliau adalah seorang biksu, beliau benar-benar bersikap sangat kasar kepada setiap orang di Sangha dan sangat sombong. Setelah hukuman Brahma dijatuhkan kepadanya, dan kemudian beliau tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam aktivitas Sangha apapun. Dan setelah begitu beliau dihukum dengan demikian, Cana sendiri ia merasa sangat menyesali dan mengakui kesalahannya dan akhirnya mencapai arahat. Apa yang saya ingin bicarakan berikutnya adalah saya akan melanjutkan dengan perdebatan tentang konsili pertama ini. Bukti dan pernyataan dari penelitian tentang konsili pertama ini adalah orang pertama yang meragukan apakah konsili Raja Griha adalah merupakan peristiwa sejarah atau enggak adalah seorang cendekiawan Rusia bernama D.P. Minayev. Beliau adalah orang pertama yang meragukan apakah konsili Raja Griha itu benar-benar terjadi atau tidak. Pada tahun 1887, ia menulis sebuah monografinya. Di sana ia menulisnya karena kurangnya catatan tentang konsili pertama dalam Sutra Mahaparinibbana dalam 4 bab panjang. Dan di dalam Sutra Parinibbana tidak ada catatan tentang konsili pertama ini, dan untuk asalan ini maka konsili tersebut hanyalah sebuah catatan yang dibuat-buat oleh generasi berikutnya. Dan ini dibuat agar setiap aliran ada sekolah dapat menunjukkan bahwa itu memiliki asal-usul autentik. Kemudian cendekiawan Jerman Oldenburg
juga menegaskan bahwa tidak ada bukti sejarah untuk konsili pertama ini. Dia menyatakan bahwa konsili pertama ini tidak disebutkan dalam Sutra Mahaparinibbana. Namun ketika kita berbicara tentang tidak ada yang penjelasan tentang konsili pertama dalam Sutra Mahaparinibbana, bukanlah bukti yang dapat diandalkan untuk hal itu. Dan kemudian cendekiawan Jepang Tsukamoto Keisho, dan ia menulis dalam bukunya tahun 1966, buku berjudul Satu Pembelajaran dari Sejarah Ordo Buddhis Awal. Dan apa yang dia katakan adalah ia melihat bahwa teks-teks ini terjemahkan dalam bahasa Mandarin dan cendekiawan terdahulu melihat hanya semata-mata dalam kitab suci Pali, dan ia meneliti ke dalam teks-teks Cina. Walaupun ia melihat ke dalam teks-teks ini, beliau juga masih belum dapat memperoleh banyak bukti untuk menentukan apakah konsili ini benar-benar ada atau tidak. Di antara peneliti Buddhis, kebanyakan adalah para cendekiawan Jepang. Dan kemudian, para cendekiawan Jepang dan guru besar Cina yang bernama Yin Sun, beliau adalah merupakan seorang cendekiawan besar juga, dan apa yang mereka katakan adalah bahwa Tripitaka disusun dalam jangka waktu yang sangat panjang sekali, memakan waktu beberapa abad. Dan ia diturunkan ataupun diwariskan dari beberapa abad, dan oleh sebab itu banyak sekali orang yang terlibat di dalam penyusunan ataupun kompilasi ini, dan untuk alasan itulah Tripitaka ataupun 3 keranjang yang kita miliki, bentuk daripada Tripitaka yang ada kita saat ini adalah yang berkembang daripada sedemikian banyak abad, dan banyak orang yang mengumpulnya atau mengkompilasikannya. Jadi tidak seperti Tripitaka itu disetel di Drajagriha dan kemudian itu bulat-bulat sampai ke tangan kita. Tidak seperti itu. Dan untuk alasan itu adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa konsili pertama itu hanya berdasarkan 4 agama dan binaya saat ini sebagai sumber untuk konsili pertama. Terdapat pembedaan 4 agama yang kita miliki saat ini dan teks yang disetel di Dajagriha karena banyak orang yang menyusunnya, mengedit dan merubah teks tersebut, dan dihandle oleh sedemikian banyak orang. Jadi situasi kompilasi daripada Dharma tidak dapat ditentukan oleh waktu seperti yang kita tentukan saat ini. Jadi kalau kita berpikir dari cara tradisional, Tripitaka dikatakan bahwa dikompilasikan pada saat itu, dan ketika diturunkan ke sekolah lain, apakah itu tidak akan berubah, tidak ada ditambah kurang? Jadi teks yang dikompilasi di Dajagriha tidak ada tambah kurang. Tapi kita mungkin bagaimanapun juga kita harus menerimanya bahwa itu tidak pernah dirubah sama sekali. Dan menganggap itu adalah teks yang asli ditulis di Dajagriha.
Ini adalah merupakan satu cara yang sederhana untuk berpikir tanpa memikirkan perubahan-perubahan yang terjadi pasti terjadi selama beberapa abad. Jadi Tripitaka yang dikompilasi di Rajgriha pada saat itu, kalau kita berpikir dengan cara demikian itu, banyak sekali urusan permasalahan yang akan muncul karena dengan demikian maka sekolah-sekolah tradisi itu akan sama saja, tetapi itu tidak terjadi. Semua sekolah-sekolah itu berbeda. Jadi sekolah-sekolah ini pun mengatakan mereka yang salah, mereka benar lah mereka yang benar. Jadi hal ini juga menyebabkan kesulitan-kesulitan. Alih-alih itu ia diwariskan dalam beberapa abad dan ditulis dengan tangan, dan mungkin karena itu terdapat kesalahan berkurang tambah dan juga ada yang dibuang dan ada yang ditambah dan sebagainya. Kalau kita tidak menerima terjadinya perubahan dalam waktu berjalan itu, maka akan timbul kesalahan-kesulitan itu. Dan non-Buddhis juga akan mengatakan, oh, Anda punya masalah ini, Anda punya problem ini, Anda punya ini, permasalahan ini, dan itu. Dan mereka akan menuding agama Buddha dengan demikian ini. Jadi kita harus memandang dari semua perspektif dan angle, maka kita tidak akan mengalami banyak kesulitan dalam hal ini. Sama halnya, Richard Gombajim Sumde. Jadi Profesor Universitas Oxford Richard Gombrich. Richard Gombrich, ia mengatakan bahwa di dalam khotbah panjang terdapat sutra yang disebut Sutra 32 Tanda. Jadi di dalam 4 agama terdapat khotbah panjang, di dalam itu terdapat Sutra 32 Tanda, dan ini dikatakan adalah bahwa ia dikompilasi oleh Sariputra yang menyusun kitab ini. Dan untuk alasan inilah bahwa ia mempunyai pendapat bahwa konsili untuk mempertahankan transmisi Dharma sejati bahkan sudah terjadi selama masa hidup Sang Buddha, karena Sutra 32 Tanda dalam khotbah panjang itu disusun oleh Sariputra. Dan oleh sebab itu maka tentunya ada konsili untuk mempertahankan transmisi Dharma sejati bahkan selama masa hidup Sang Buddha. Jadi tidak perlu lagi disebutkan konsili pertama ini. Dan ini sebagai seorang Buddhi, kita harus memikirkan hal ini, terutama kita sebagai seorang Sangha harus benar-benar memperhatikan dan juga mengkontemplasikan hal ini. Jadi mulai abad ke-9, mereka non-Buddhis mulai meneliti agama Buddha. Nah, kebanyakan dari mereka itu adalah umat awam, dan mereka semua adalah Buddhis. Dan ketika mereka secara agama Buddha, mereka tertarik dan mereka mulai meneliti, bukan abad ke-9, abad ke-19. Bahkan itu sudah dimulai pada abad ke-19. Tadi bukan abad 9, abad ke-19. Dan kita orang-orang Tibet, kita harus memiliki pikiran yang lebih besar daripada cara yang lebih relax untuk memandang hal ini. Jadi adalah sangat penting bagi kita untuk terlibat di dalam penelitian-penelitian ini, dan alasan untuk itu adalah karena para cendekiawan itu memunculkan pertanyaan itu yang tidak berdasar. Jadi kita juga harus mempertanyakan hal ini.
Sesungguhnya ini adalah pertanyaan yang harus muncul di dalam agama Buddha kita. Karena kita adalah orang-orang yang mempertahankan ajaran agama Buddha, bukan? Sesungguhnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita munculkan di dalam agama Buddha. Tetapi ini muncul dari pihak luar, sesungguhnya ini sesuatu yang agak memalukan bagi kita. Dan juga tidak begitu nyaman. Dan untuk alasan inilah, selama pengajaran musim panas Margot ini, saya telah membaca hal-hal yang ditulis dalam bahasa-bahasa berbeda dan ditulis oleh para peneliti kontemporer dan sebagainya. Dan ajaran agama Buddha harus berjalan dengan waktu dan mengikuti cara waktu yang berlalu, waktu yang berjalan. Dengan demikian, maka dengan demikian akan membawa manfaat bagi masa yang akan datang untuk mengembangkan dan mempropagadakan ajaran ini. Jadi itulah sebabnya kenapa saya memberikan pengajaran demikian ini. Jadi saya tidak perlu berbicara lebih banyak. Saya rasa akan menyudahi sampai di sini dan beberapa hari sejak beberapa lain saya tidak begitu, darah tinggi saya naik dan tubuh saya juga udah tidak begitu enak dan saya harus menghentikan di sini. Dan ketika saya berbaring dan tidur, dan saya akan terbangun banyak sekali. Saya tidak benar-benar tidur lelap. Jadi oleh sebab itu, saya rasa cukup sampai di sini. Tahun lalu kita ada 14 sesi dan tahun ini juga ada 14 sesi. Jadi itulah harus berjalan. Kalau saya memaksakan diri saya terlalu keras, itu juga tidak akan begitu bagus. Ada 3 poin yang mungkin saya diskusikan. Yang pertama adalah yaitu tanggal 11 kita akan mengadakan Puja Sakyamuni. Dan orang bertanya, jam berapa? Dan saya bertanya, kapan waktu yang tepat? Dan begitu saya berdiskusi, saya umumkan beberapa hari. Jadi saya akan berbicarakan dengan beberapa orang dulu mengenai hal ini. Ketika sewaktu kita melakukan Puja Sakyamuni ini, orang bertanya persembahan apa yang harus kita persiapkan. Kita harus membuat sashitomo yang besar. Ya, yaitu yang seperti tajuk molam, satu lengan lebih besar, satu lengan lebih besar. Bila mana kita membuat sase yang lebih kecil, kita bisa berbuat seratusan. Kalau kita buat dengan ukuran yang besar itu, kita bikin 7. Kalau kita bikin kecil, kita bisa bikin 21. Paling bagus adalah 100. Kalau tidak, 21. Oke, untuk yang kecil. Kalau yang besar, 7 saja. Dan yang kecil, harus ada tempat dupa dan juga tempat bunga seperti biasanya kita kerjakan. Dan juga untuk biksu, mereka juga harus mempersiapkan damarup dan juga mangkuk patra dan sebagainya. Dan diisi dengan makanan-makanan, itu saya rasa akan bagus.
Jadi itulah demikian persembahan. Dan kemudian persediaan satu mandala, dan Anda harus mempersiapkan mandala. 당연히 디초가디 차상 지단의 시제 차는 차차래 이내 양당도 퇴박하셔서 주가를 또 제사 추조지 주고原来面那 성아지다 타셔마서 제사 Je- Dan mengenai ada bagian yang ditambahkan di sadana, saya masih belum pastikan ini adalah merupakan bagian sadana. Yang kedua adalah ada orang bertanya, tahun ini Kajuk Malam akan diadakan atau tidak untuk tahun ini. Saya rasa ini bukan sesuatu yang dapat saya putuskan sendiri, tetapi melihat kondisi saat ini, mungkin tahun ini tidak diadakan lebih bagus. Karena orang-orang di seluruh dunia ini yang akan berkumpul dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jadi sungguh-sungguh bukan suatu hal yang gampang. Jadi saya tahun ini Kajuk Malam di Bodh Gaya masih tidak diadakan. Namun debat biksuni itu akan dilakukan dan tempat yang akan diadakan adalah yaitu di Wihara Mirik Bokar. Biasanya sesudah Kajuk Malam mereka akan tinggal di tenda dan itu sebenarnya juga akan lebih sulit. Waktu Kajuk Malam di depannya akan diadakan perdebatan Dharma dan kemudian tinggal di tenda. Dan saat ini karena duluan melakukan karena tidak ada Kajuk Malam, maka hanya ada perdebatan Dharma dilakukan di Wihara Mirik, maka tidak perlu untuk tinggal di tenda. Lagi pula Sedra Bokar Rinpoche di Mirik sana, saya rasa untuk orang-orang yang datang dari Nepal juga lebih gampang. Bagdora di Bagdora sana itu akan lebih gampang. Nah, itu adalah untuk para biksu. Kalau yang biksuni itu adalah yang akan di Wihara Thanggu di Varanasi, dan setelah berbicara dengan Thanggu Rinpoche, dia juga mengatakan oke. Jadi debat Dharma biksuni akan dilakukan di Thanggu Monastery di Varanasi. Dan yang ketiga, poin ketiga adalah yaitu jadi beberapa saat yang lalu terdapat gempa di Sichuan di Cina sana. 사무직 kita ada seorang nenek yang di perpustakaan yang kebetulan juga ada di sana, sudah meninggal karena itu, dan beliau meminta saya untuk cautu.
Dan saya rasa di sini tentunya saya tidak begitu banyak alat-alat dharma ya seperti bel dan sebagainya. Tentunya bel dan yang beberapa yang bel wajra dan sebagainya ada beberapa. Dan saya mengatakan saya karena tidak mempunyai perlengkapan yang lengkap di sini, saya akan sama-sama dengan para sangga untuk melakukan doa aspirasi ini. Jadi kita akan melakukan aspirasi abirati, aksobia untuk didedikasikan kepada orang-orang meninggal dunia akibat gempa Sichuan itu. Jadi semua makhluk yang meninggal di peristiwa tersebut, dan juga ada di Curpu seorang lama Kompo. Beliau juga meninggal di Nepal. Beliau juga adalah orang yang saya kenal. Jadi bagaimanapun juga kita sama-sama untuk melakukan dedikasi untuk itu. Saya akan menjadi Om J. Ini adalah merupakan doa Sukawati oleh Tamu Kelima. Buku Kajuk Malam halaman 153 baris pertama. Baris kedua 153 buku Kajuk Malam.
Sedang berjati pada jadi nama dokter ini. Tidak berjati. Tidak tahu. Buku Kajian Malam 156. Berikut adalah doa aspirasi terkait di alam sukati yang ditulis oleh Syamari Rinpoche ke-7. Jadi berikutnya Hisolenes juga akan barusan membacakan aspirasi untuk para korban. Jadi kita pada dasarnya sudah merampungkan pengajaran kita.
Saya rasa tidak ada yang bisa tidak ada yang saya sampaikan lagi. Apa yang saya perlu sampaikan lagi? Saya rasa otak saya tidak begitu bekerja dengan baik. Oh iya. Kita bisa mempersembahkan mandala sebagai ucapan terima kasih pada tanggal 11. Jadi sesudah kita di akhir puja Sakyamuni, kita bisa memberikan persembahan Sakyamuni, mandala puja, persembahan mandala. Ya, berikutnya kita akan dedikasi penutup. So,
กระตา